Eh, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita diperkenankan untuk bersama-sama beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Hari ini adalah ibadah pertama, ibadah keluarga di tahun 2021. Sekaligus malam hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita memasuki hadirat Allah dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 5. Hai mari sembah. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, di malam yang indah ini kami menyembah dan memuliakan Engkau, sebab Engkau layak untuk menerima pujian dan hormat dari umat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk segala hal yang boleh kami nikmati hari demi hari. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu dan seutuhnya dari diri kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk memohon berkat-berkat-Mu di dalam ibadah rumah tangga. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tiap-tiap keluarga, juga di gedung gereja yang kami pakai untuk beribadah. Tuhan menaungi kami dengan kuasa kasih-Mu, juga menjaga kami dari berbagai godaan kuasa si jahat. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, kami boleh memfokuskan diri kami hanya kepada Engkau. Dan persekutuan yang kami lakukan malam hari ini menyenangkan hati-Mu. Kami memulai ibadah rumah tangga dan persiapan sakramen perjamuan kudus malam hari ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman yang membimbing kita di dalam ibadah rumah tangga malam hari ini terambil dari Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kedua bacaan firman Tuhan yang membimbing kita di dalam persekutuan malam hari ini, kita melihat bagaimana Allah membuktikan bahwa Ia adalah Allah pelindung. Dia adalah Allah penjaga, Dia adalah Allah penolong, Allah penyelamat
yang berkenan menyatakan kasih-Nya bagi mereka yang hidup takut akan Dia. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana pemazmur dan Petrus merasakan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan meluputkan pemazmur dari maut dan menjaganya dari berbagai hal, sehingga ia tetap berada di jalan terang Allah. Demikian juga Petrus merasakan mujizat yang luar biasa ketika ia di dalam penjara. Tetapi malaikat datang menghampiri dia dan semua rantai yang mengikat tangannya berguguran. Saudara-saudara, kita pun meyakini bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita di dalam segala keadaan. Lebih-lebih ketika kita berada dalam situasi pandemi seperti sekarang, yang kita tidak tahu kapan ujungnya akan berakhir. Tetapi biarlah kita pun juga memiliki keyakinan yang sama seperti Daud dan juga Petrus, meyakini bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan 5. Ya Allahku di cahayamu. Saudara-saudara, kiranya di dalam cahaya Kristus kita boleh senantiasa melihat dan merasakan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri sambil kita mengaku dosa dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami tertunduk, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Perlindungan, penjagaan, penyertaan dan berkat-berkat yang selalu nyata Tuhan kerjakan. Tetapi kami sadar di balik semua itu kami terlalu sering mendukakan hati-Mu. Kami terlalu sering melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami menyimpang dari jalan kebenaran. Kami bahkan mengejar hikmat dunia dan melalaikan firman-Mu. Kami sering mengabaikan kebenaran-Mu Bapa dan membiarkan diri kami hidup di dalam kegelapan. Malam hari ini kami menundukkan diri, mengaku segala dosa pelanggaran kami dan mohon pengampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, layakkanlah kami untuk menerima karunia demi karunia di dalam kasih-Mu. Terlebih lagi ketika malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bapa berkenan kiranya mengurapi setiap kami. Di dalam urapan roh kami boleh mengerti maksud Tuhan. Biarlah segala hikmat Tuhan tambahkan sehingga kami juga dapat Tuhan singkapkan kebenaran-kebenaran melalui firman yang akan kami terima. Tuhan berjaga-jaga atas kami, seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing yang sedang bersungguh-sungguh juga mempersiapkan diri dalam mendengar firman-Mu. Tuhan yang urapi, segala perlengkapan yang kami pakai Tuhan yang kuduskan. Hamba yang Tuhan pakai sebagai alat untuk memberitakannya Engkau yang urapi. Sehingga kami semua beroleh berkat-Mu dan nama Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Allah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus
pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ini adalah salah satu bacaan puji dan janji yang kita akan renungkan bersama. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. LAI memberi judul Hikmat yang Benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya berharap saudara-saudara di rumah tetap berada di dalam keadaan sehat dan juga tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Karena kita tahu bahwa situasi pandemi sekarang ini lebih-lebih di Kabupaten Badung kita berada di dalam zona merah, sehingga tentunya kita harus tetap lebih berwaspada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman malam hari ini berjudul Hikmat Allah. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita setiap hari, setiap orang pasti mendambakan hikmat. Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang bijaksana. Sehingga karena keinginan itu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mencapainya. Beberapa usaha yang dilakukan adalah dengan menuntut ilmu atau mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Atau mengikuti berbagai pelatihan dan acara-acara untuk menambah pengalaman hidup. Membangun hubungan sosial dengan banyak orang. Juga berbagai pengajaran-pengajaran diikuti yang dianggap dapat memberi pencerahan. Namun apakah itu menjamin manusia akan memiliki hikmat yang benar? Dari mana sebenarnya kita bisa menemukan sumber hikmat yang benar itu? Tentu kita tahu bahwa hikmat yang benar bersumber dari Allah. Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pemilik seluruh semesta ini. Jadi jika saudara ingin menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, maka carilah Dia yang adalah sumber hikmat. Bertekunlah di dalam setiap pengajaran firman Allah. Karena melalui itu kita akan menemukan banyak sekali kebenaran dan hikmat yang ada di dalamnya yang dapat menerangi perjalanan kita menghadapi berbagai pergumulan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Paulus memberi kesaksian tentang kabar baik yang diberitakannya bukanlah suatu pengajaran dunia atau hikmat dunia yang bisa dipelajari sebelumnya atau dipahami secara akal. Tetapi yang ia beritakan, yang ia sampaikan adalah kabar baik yang bersumber dari Allah sendiri. Suatu hikmat yang sempurna yang tidak ada di dunia. Yang tidak berasal dari penguasa-penguasa dunia. Tetapi yang telah dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa sebelum dunia dijadikan.
Saudara, kalau kita mengingat memang di dalam perjalanan pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil, ada banyak tantangan yang dihadapi. Penolakan-penolakan, kecurigaan orang-orang terhadap pengajarannya, bahkan ada juga tuduhan-tuduhan negatif. Oleh karena itu di dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus, Paulus menegaskan bahwa ia tidak datang dengan berbagai keunggulan hikmat manusia. Tidak datang dengan pengetahuan atau kesastraan yang sering dibangga-banggakan oleh orang Yahudi maupun orang Yunani. Dia tidak membawa hikmat manusia. Tetapi ia datang menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. Yaitu hikmat yang paling sejati. Oleh karena itu, ia dengan jelas mengatakan bahwa ia hanya memberitakan hikmat itu di kalangan mereka yang telah matang. Jadi tidak sembarangan, karena hikmat yang disampaikan ini juga bukan hikmat sembarangan karena berasal dari Allah. Diberikan khusus kepada mereka yang matang. Maksudnya mereka yang matang adalah mereka yang benar hidup dan percaya kepada Kristus. Mereka yang telah mencapai kedewasaan iman. Bukan sembarangan orang. Sebab jika hikmat yang begitu mulia kemudian disampaikan kepada mereka yang belum dewasa secara iman, atau mereka yang betul-betul menolak Kristus, maka tentu akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa memahami dan menerima hikmat ini. Karena bagaimanapun hal-hal rohani hanya akan dapat dinilai dan diterima secara rohani juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena yang disampaikan oleh Paulus adalah hikmat ilahi, maka untuk dapat menerimanya juga tidak bisa sembarangan dengan kemampuan akal manusia. Untuk dapat menerimanya harus di dalam tuntunan Roh Allah. Tuntunan Roh Allah atas mereka yang memang sudah menerima Roh Kudus. Sehingga mereka yang menerima ajaran ini tidak hanya mengerti tentang kisah Yesus Kristus, tetapi mereka juga akan menemukan berbagai hikmat dan kebenaran-kebenaran yang akan menolong mereka untuk bisa mengenali setiap rancangan Allah, dan kemudian dapat menjadikan mereka semakin bijaksana. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus kembali menegaskan bahwa pengajaran yang disampaikannya tidaklah dari dunia. Tidak mudah dilihat dan dipelajari atau dipahami berdasarkan kemampuan atau tingkat kecerdasan seseorang secara manusia. Pengajaran yang disampaikan ini berasal dari hikmat Allah. Dan hanya karena kasih karunia Allah di dalam tuntunan Roh-Nya, maka mereka yang mendengar akan menerima dan mengalami pertumbuhan iman. Saudara-saudara, hikmat Allah ini menjadi suatu rahasia yang tersembunyi bagi banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita tahu bahwa di dalam kitab suci firman Tuhan itu dinyatakan melalui berbagai cara. Termasuk juga dibungkus dengan perlambang dan nubuat-nubuat yang samar sepertinya. Tetapi kemudian disingkap oleh Roh untuk mereka yang berkenan kepadanya. Karena itu kita tahu kenapa masih ada orang-orang yang mengeraskan hati dan sulit untuk menerima Kristus sebagai Tuhan. Baik itu terjadi di zaman Alkitab maupun di masa sekarang. Karena memang jelas sudah dikatakan bahwa hikmat itu tersembunyi dan sangat rahasia, sehingga tidak akan mudah untuk bisa diterima. Demikian juga Nabi Yesaya menyampaikan dalam ayat yang ke-9. Nanti bandingkan dalam Yesaya 64 ayat 4. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Merupakan suatu rahasia tertutup untuk mereka yang tidak dikehendaki Allah. Tetapi sebaliknya Allah akan menyatakan, menyingkapkan dan mewahyukan hikmatnya itu
untuk mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang percaya kepadanya dan hidup berkenan di hadapan Allah. Lalu saudara-saudara, timbul pertanyaan, dengan cara apa atau melalui siapa hikmat itu dibukakan? Di dalam ayat yang ke-10 kita melihat, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Hanya karena dorongan Roh Kudus, orang-orang bisa berbicara atas nama Allah. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus juga adalah Maha Tahu, yang menyelidiki segala sesuatu bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia mengenal Allah dengan sangat dalam dan mengerti segala rancangannya yang tersembunyi. Siapa yang dapat mengenal Allah sedemikian rupa selain diri Allah sendiri? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Karena itu Allah dan Rohnya tidak akan pernah bisa dipisahkan. Melalui Rohnya Allah berkenan menyatakan hikmat-Nya kepada setiap orang percaya. Sehingga saudara-saudara, inilah yang memampukan kita untuk bisa mengerti firman Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan otak kita atau perasaan kita, tidak akan pernah bisa untuk menangkap rahasia-rahasia yang ada di dalam firman-Nya. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu sebelum membaca firman Tuhan, sebelum merenungkannya, kita selalu berdoa. Supaya bukan kekuatan kemampuan kita, tetapi hanya karena tuntunan Roh Kudus kita dapat memahaminya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam pekan ini mungkin kita masih ingat firman Tuhan yang mendasari, bahwa cahaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan salah satunya melalui firman Allah. Dan hari ini kita semakin dikuatkan dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa hikmat yang sejati, yang tidak berasal dari dunia, tetapi berkenan dinyatakan oleh Allah. Hikmat yang dinyatakannya ini dapat kita terima melalui tuntunan Roh Kudus. Demikian pula saudara-saudara, di malam ini kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Roh Allah kiranya menuntun kita untuk bisa mempersiapkan hati, pikiran, dan segala sesuatunya dengan benar. Sehingga kita bisa memaknai perjamuan kudus yang adalah firman yang divisualisasikan sebagai suatu sarana untuk pemeliharaan iman. Supaya kita tetap hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita terima ini membukakan hati kita untuk kita bisa mengenal dan menerima hikmat-hikmat Allah yang menuntun kita kepada kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Saudara-saudara, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Hendaklah kita memberi dengan sukacita segala apa yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 5. Mari bersyukur semua. Sungguh
Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa syukur sekaligus kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hikmat yang boleh Tuhan singkapkan bagi kami malam hari ini. Biarlah di dalam tuntunan Roh Kudus kami boleh mengerti dengan benar. Terlebih lagi kami boleh betul-betul menjadikan firman Tuhan sebagai yang utama dari sumber segala hikmat yang ada. Sehingga kehidupan kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah rumah tangga pertama di tahun ini yang boleh kami lakukan. Semua ini terjadi oleh karena perkenanan-Mu. Bapa, kami menyatukan hati berdoa untuk seluruh jemaat Efrata Buduk, juga jemaat yang malam hari ini bisa bergabung bersama dengan kami dari berbagai daerah. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan kiranya berkenan menolong dan melawat kami. Sama seperti Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu Daud, Petrus dan Paulus di dalam pelayanannya. Maka demikian juga hendaknya Engkau menuntun dan menyertai kehidupan kami. Agar jangan sampai kami tersandung dan jatuh. Bapa, jemaat-Mu yang bergumul dalam perekonomian keluarga, kami mohon ya Bapa, Engkau bukakan tingkap-tingkap berkat dan Engkau cukupkan kami dengan segala yang kami perlukan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan. Tuhan terus menambahkan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak hanya mendapat hikmat dunia, tetapi lebih lagi mereka boleh memiliki hikmat yang sejati yang bersumber daripada-Mu. Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan di masa-masa karantina oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wayan Suwaryo di kelompok 4 yang mulai menjalani karantina hari ini di hotel. Tuhan kiranya Engkau berkenan menjaga dan melawat hamba-Mu ini. Engkau beri kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk bisa melewati masa karantina. Dan Tuhan yang jaga, pulihkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Ayu Eka Puji yang juga berada dalam masa karantina. Tuhan kami mohon Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan kondisi fisiknya yang lemah, sehingga hamba-Mu boleh sehat kembali. Dan Tuhan tetap ada untuk mendampinginya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Misaku. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah boleh pulang dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan dari rumah. Bapa, kami mohon, biarlah Engkau yang terus melawat dan mendampingi hamba-Mu Ibu Misaku. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah, sehingga hamba-Mu ini juga beroleh kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Made Armante, Bapak Arsalius, Bapak Gede Puryatna, Tuhan kami mohon Engkau juga yang melawat mereka. Biarlah Tuhan beri kesabaran dan pengharapan yang selalu baru, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk para warga senior, di dalam masa tua mereka, juga anak-anak yang menjadi kelompok rentan yang mereka harus dilindungi dan diam di rumah. Tuhan memberi kesabaran, Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan lain yang dihadapi oleh jemaat-Mu, yang kami tidak paham betul secara detail. Tetapi kami yakin Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan hadir di tengah situasi yang semakin sulit sekarang ini Bapa. Biarlah Tuhan memberi kami hati yang sungguh terpaut kepada Engkau. Sehingga apapun keadaan kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan ataupun bersungut-sungut. Ya Allah, malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan persiapkan hati kami. Jika sampai saat ini masih ada hal-hal yang belum dapat kami selesaikan, masih ada kebencian dalam hati kami, masih belum mampu untuk memaafkan dan mengampuni sesama, kami mohon ya Bapa Roh Kudus menjamah setiap kami,
Sehingga Tuhan layakkan kami, Tuhan bersihkan hati kami. Sehingga dengan hati yang bersih, hati yang murni, kami boleh masuk di dalam sakramen perjamuan kudus dan menerima persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau melalui pelayanan sakramen. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah di hari Minggu. Hamba-hambamu para majelis yang akan mengambil bagian. Jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan kiranya menambah-nambahkan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan berkat yang selalu nyata. Sehingga dimanapun kami beribadah, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat rohani yang melimpah-limpah yang Tuhan nyatakan atas kami. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang malam hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Baik itu tim live streaming, pemandu pujian, pemain musik. Tuhan berkati mereka. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan betul-betul menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan tahu keadaan kami. Tuhan tahu bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah. Kami mohon lawatan-Mu Bapa untuk memulihkan keadaan kami. Bahkan memulihkan bumi ini dari pandemi COVID-19. Biarlah di dalam segala kekuasaan-Mu kami boleh melihat mujizat-mujizat itu nyata. Kami berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai dibagikan. Biarlah ini juga adalah jalan yang terbaik untuk kami boleh menjadikan ini sebagai upaya untuk penanggulangan. Tetapi lebih daripada itu Bapa, Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menaati protokol kesehatan dengan menerapkan berbagai aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami. Bapa di surga, untuk gereja-Mu dimanapun berada, Tuhan juga yang berkati. Kami bersyukur untuk perjumpaan melalui media sosial malam hari ini Tuhan, di dalam pelayanan live streaming. Tuhan juga memberkati sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang boleh bergabung dan juga diberkati. Terima kasih ya Allah, inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 345 ayat 1, 3, dan 4. Sertai kami Tuhan. Kita akan menaikkan doa penutup dan kita akan memohon berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melayani, kami boleh menerima berkat-Mu, kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga.
Kami mengakhiri persekutuan ini di dalam sukacita, tetapi Tuhan terus menolong dan melawat kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak Nyoman Switre atau Bapak Joshua di kelompok 1 yang juga dalam keadaan sakit tipes. Tuhan, kami mohon Engkau yang melawat di dalam jamahan kasih-Mu, Tuhan yang memulihkannya dengan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Mengakhiri persekutuan ini kami memohon berkat. Damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menuntun dan memberkati kehidupan saudara sekalian, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah rumah tangga malam hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Diingatkan kembali untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus hari Minggu akan dilakukan di rumah masing-masing. Ibadah akan dipandu dengan live streaming dari gereja jam 8 pagi. Jemaat yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan sakramen besok dipersilahkan untuk mengambil roti dan anggur masing-masing keluarga ke kantor sekretariat jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sekali lagi, keluarga yang akan ikut dalam sakramen perjamuan kudus diminta untuk mengambil roti dan anggur ke gereja jam 9 sampai jam 12 siang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.